Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah putra dari Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12. Penguasa pada waktu itu bernama Jalut, seorang raja yang durhaka, dan Bani Israel mau Jalut itu tetap menjadi raja, padahal itu orang jahat. Tolut, nama betulnya Syawal bin Qais, ini berperang dengan tentara Jalut, dan Daud bersama mengikutinya yang beriman menyertai peperangan itu. Akhirnya Jalut terbunuh, Tolut menang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Daud sebagai rasul dan diturunkan kepadanya kitab Zabur. Nabi Daud dikurniakan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kerasulannya. Rujuk surah Saba ayat ke-10 hingga ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah kalian berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud dapat mencairkan besi. Nah, maka kalau kita mempunyai anak atau keluarga yang hatinya keras, baca doa yang wasilah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan Nabi Musa alaihissalam. Allahumma sahhirli qalbah, ya Allah tundukkan hati. Sebutkan si fulan, kalau anak ya waladi, kalau perempuan binti, atau sebut namanya. Allahumma sahhirli qalbah, sebut namanya. Kama sahhartal bahra li Musa, seperti mana engkau menundukkan lautan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa layyinli qulubahum kama layyantal hadid di Daud alaihissalam. Kalau laki-laki, falayili qulubahu kama layyantal hadid di Daud alaihissalam. Kalau perempuan, walayili qalbaha kama layyantal hadida di Daud alaihissalam. Ya Allah, cairkanlah, lembutkanlah hatinya seperti mana engkau mencairkan besi kepada Nabi Daud. Bagus itu. Yaitu wasilah juga, seperti mana Rasulullah SAW bersolawat Ibrahimiyah, bersolawat seperti mana Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi ini kita boleh menggunakan doa ini. Allahumma sahhirli qalbaha kalau perempuan. Kalau laki-laki, Allahumma sahhirli qalbahu kama sahhartal bahra li Musa walayinli qalbaha atau qalbahu kama layyantal hadida li Daud alaihissalam. Artinya, ya Allah tundukkanlah hati si fulan seperti mana engkau telah
menundukkan lautan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan lembutkanlah hatinya seperti mana engkau telah melembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, insyaallah. Nah, ini. Dan begitu juga diterangkan ayat berikutnya, surah Saba ayat ke-10 dan 11 ini berikutnya, Ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal-amal yang soleh. Sesungguhnya aku, yakni Allah, melihat apa yang kamu kerjakan. Coba bayangkan, Nabi Daud kalau buat baju dari besi tak perlu menggunakan alat apa-apa, cukup dengan tangannya. Artinya Nabi Daud itu tangannya tak lecur walaupun pegang besi yang panas. Jadi bikin besi hanya cukup dengan menggunakan tangannya. Ini diterangkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Daud itu bisa menundukkan besi. Maka baju perang pada waktu itu dibuat daripada besi yang dibuat oleh tangannya Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya, wali Sulaiman ar-riha wuduha syahr wa rawahuha syahr wa arsalna lahu aynal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan, dan kami cairkan tembaga baginya. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman dengan izin Allah Tuhan. Artinya apa? Jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi ini mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.